Om Swastiastu. Selamat pagi nih Kak, dokter. Saya Bagus Budi Erlang, dokter muda yang mengikuti tes online anestesi minggu pertama dengan NIM 19026 12074. Mohon izin melakukan presentasi mengenai perioperatif medicine, khususnya yang post operatif nih. Jadi seperti yang sudah diketahui bersama bahwa dalam perioperatif medicine ini ada tiga bagian ataupun tiga tahapan. Yang pertama yaitu preoperatif medicine, di mana Niki memfokuskan lebih kepada bagaimana persiapan sebelum dilakukan operasi. Kemudian ada intraoperatif medicine, bagaimana keperluan apa saja ataupun tindakan apa saja selama operasi, dan juga post operatif medicine, atau mungkin kasarnya adalah bagaimana kita dalam penata laksanaan pasien pasca operasi seperti itu. Kita akan ke post operatif medicine. Jadi dari definisinya itu sendiri merupakan masa setelah dilakukannya tindakan pembedahan atau operasi yang dimulai pada saat pasien dipindahkan ke ruang pemulihan, nanti pada akhirnya hingga berakhir dengan dilakukannya evaluasi selanjutnya. Tanda bahwa seorang pasien itu sudah dapat dipulangkan adalah yang pertama, sudah kembalinya fungsi fisiologis tubuh pasien, kemudian sudah terjadi penyembuhan dari luka ataupun trauma yang diakibatkan oleh operasi, dan juga terakhir adalah kembalinya kekuatan secara fisik dari pasien. Jadi untuk manajemen post operatif itu di mana berdasarkan penjelasan yang diberikan oleh Dr. Utara, bahwa tanggung jawab seorang ahli anestesi itu akan berlanjut sampai tanda-tanda vital normal telah ditetapkan dan juga kondisi pasien itu sudah stabil seperti itu. Kemudian untuk unit perawatan pasca anestesi atau post anesthesia care unit atau yang biasa disingkat dengan PACU, itu dirancang untuk merawat pasien yang baru pulih dari efek fisiologis akut dari anestesi dan juga pembedahan yang sudah dijalani oleh pasien. Untuk tujuannya post operatif ini secara umum itu ada 3 Niki. Yang pertama adalah untuk mengantisipasi dan mencegah terjadinya komplikasi. Yang kedua adalah memberikan waktu kepada pasien hingga fungsi fisiologis tubuh kembali. Dan juga yang ketiga adalah membantu mempercepat penyembuhan luka ataupun trauma dari pasien itu sendiri. Kemudian untuk tujuan pemulihannya itu, yang pertama adalah kita untuk memberikan hemodinamik pasien yang stabil, kemudian manajemen nyeri yang adekuat, apalagi seperti yang sudah diketahui bahwa setelah operasi mungkin akan ada banyak kasus di mana pasien merasakan nyeri akibat trauma atau luka pasca operasi, sehingga kita harus memastikan pasien tetap merasa nyaman dengan manajemen nyeri. Kemudian patensi dari jalan nafas, lalu juga yang keempat adalah ventilasi yang kuat dari pasien. Ini peralatan standar dari PACU. Niki berdasarkan dari PowerPoint dan juga penjelasan Dr. Utara juga. Yang pertama adalah oksigen supply, yang kedua oksigen face mask dengan berbagai ukuran, karena seperti kita ketahui pasien mungkin dari umur muda sampai yang udah dewasa, jadi harus disiapin berbagai ukuran. Kemudian stetoskop, resusitasi bag, oral airways, nasal airways, suction, jarum, syringe, gauze pads, alat pengecek analisis gas darah, puls dan oximeter, monitor EKG, dan terakhir adalah tensimeter dan cuff. Kemudian bagaimana sih pemindahan pasien dari ruang operasi ke kamar pemulihan? Apa saja yang harus kita perhatikan seperti itu? Mungkin yang pertama adalah posisi kepala pasien, karena hal ini tentu saja berhubungan dengan kenyamanan dan juga untuk membantu dari proses pernafasan dari pasien seperti itu untuk airway-nya. Kemudian kita juga harus tetap memberikan nafas buatan apabila ternyata pasien dari sejak dilakukan operasi
Sampai setelah itu belum bisa bernafas secara spontan. Kemudian kita harus memperhatikan posisi pasien juga untuk menghindari eh, ketidaknyamanan pasien. Kemudian perhatikan infus, kateter maupun NGT apabila terpasang. Ini juga demi keamanan pasien juga. Lalu juga terakhir bisa mendorong bed pasien dengan hati-hati. Kemudian Niki ada beberapa kriteria pasien yang tidak perlu dirawat di ruang pulih atau recovery room. Mungkin yang pertama itu adalah untuk pasien yang diberikan anestesi lokal dan juga dalam kondisi normal. Kemudian yang kedua adalah mungkin pasien yang memerlukan perawatan intensif sehingga mungkin dari kamar operasi kita bisa langsung lanjutkan ke ruang ICU seperti itu, bukan ke kamar pemulihan. Kemudian juga pasien yang memiliki risiko tinggi tertular infeksi. Kita mungkin tidak ditempatkan di ruang recovery room, tapi mungkin ditempatkan di ruang khusus supaya tidak mudah terinfeksi. Untuk proses pemulihan sendiri itu ada 3, di mana yang pertama adalah early recovery, yang kedua ada intermediate recovery, dan yang ketiga ada late recovery. Di mana yang pertama early recovery itu dari namanya saja early awal, di mana mulai dari pemberian obat kepada pasien agar pasien bangun, serta kembalinya refleks proteksi jalan nafas dan juga aktivitas motorik dari pasien itu sendiri. Di mana nantinya untuk dalam fase early recovery ini kita akan menggunakan skor seperti itu, yaitu yang pertama bisa menggunakan skor Stewart, lalu yang kedua kita juga bisa menggunakan skor modified Eldred atau modified Eldred score untuk menentukan pasien ini apakah kita bisa lanjutkan ke area pemulihan fase 2 atau belum. Nanti akan Tiang jelaskan di belakang skornya seperti apa penilaiannya. Kemudian untuk yang kedua itu ada intermediate recovery, di mana untuk intermediate recovery ini di mana pasien itu sudah mencapai kriteria untuk boleh pulang seperti itu. Di mana tanda-tanda atau mungkin kita bisa lihat dari pasiennya itu sendiri sudah bisa melakukan aktivitas makan minum, kemudian sudah bisa istilahnya bersiap-siap lah. Nanti untuk bisa tentukan ini sudah boleh pulang atau belum, nanti kita akan menggunakan post anesthesia discharge scoring system atau PADSSS. Kemudian setelah itu yang ketiga adalah late recovery, di mana late recovery ini merupakan suatu tahapan dari pasien pulang sampai akhirnya pasien itu sudah bisa mencapai kondisi tubuh yang normal seperti sedia kala, seperti istilahnya belum melakukan operasi tersebut. Lalu apa saja sih pemantauan yang dilakukan selama di PACU? Jadi beberapa hal yang perlu kita pantau selama pasien tersebut dirawat di PACU itu mungkin yang pertama adalah respirasi dari pasien, yang kedua kardiovaskular, yang ketiga neuromuskular, lalu status mental, nyeri, mual, dan muntah. Lalu juga ada beberapa hal yang perlu kita pantau, namun ini opsional tergantung dari pasien dari pasien dan juga mungkin tergantung dari tindakan apa yang kita ambil. Mungkin yang pertama suhu gitu, lalu yang kedua mungkin urin, atau yang ketiga juga kita bisa mengecek dari drain dan juga pendarahan dari pasien. Ini ya beberapa hal melanjutkan yang sebelumnya. Kalau misalnya respirasi dari pasien itu mungkin kita bisa cek dari suaranya, ada menemukan suara seperti mengi atau tidak, lalu frekuensi pernafasan dan juga irama. Kita juga mengecek dari volume tidal, kapasitas vital, dari PA O2 atau PA oksigen, dan juga kita harus mengecek dari PA CO2 atau PA karbon dioksida pasien. Lalu kesadaran dan aktivitas motorik pasien itu kita bisa cek ini apakah ada pemanjangan waktu pemulihan kesadaran atau tidak dari pasien. Lalu juga fungsi motorik dan juga posisi pasien kita harus selalu pantau apakah sudah kembali sesuai target awal kita atau belum, seperti itu. Kemudian sirkulasi kita bisa mengecek tekanan darah, kita bisa mengecek denyut jantung dari pasien juga, kondisi pendarahan apakah apabila ada pendarahan dari pasien, lalu kita juga bisa cek apakah ada udim atau misalnya bendungan di saluran sirkulasi pasien. Selain itu untuk ekskresi juga kita bisa mengecek
apakah ada regurgitasi, apakah pasien mengeluhkan mual muntah. Kemudian untuk produksi urin itu sendiri, di mana yang seharusnya itu lebih dari 0,5 cc per kilogram berat badan per jam. Kemudian seperti yang sudah sering dijelaskan oleh dokter juga bahwa jadi itu sangat penting, di mana apabila pasien mengeluhkan nyeri selama dirawat di pacu, mungkin kita bisa menilai dulu nyeri pasien dengan menggunakan VAS atau NRS. Kemudian suhu tubuh juga kita harus cek, misalnya apabila pasien itu hipotermia seperti itu. Kemudian apa saja sih gangguan yang sering ditemui selama kita melakukan perawatan post-operatif ini? Yang pertama tuh mungkin obstruksi jalan napas atas, kemudian arterial hipoksemia, hipoventilasi, hipotensi atau hipertensi, disritmia, oliguuri, perdarahan juga bisa, penurunan suhu tubuh atau hipotermi, delirium, lambat sadar, mual dan muntah, dan juga terakhir yaitu nyeri. Ini adalah skor Stewart, di mana ini untuk anak-anak biasanya seperti yang sudah saya jelaskan bahwa skor ini kita gunakan untuk menentukan apakah pasien ini dia itu bisa melanjutkan proses pemulihan ke tahap yang kedua atau belum. Jadi ada 3 hal yang perlu dicek. Yang pertama adalah consciousness atau kesadaran, yang kedua airway, dan yang ketiga adalah movement. Untuk consciousness itu kalau misalnya pasien itu sadar seperti itu penuh, itu diberikan skor 2. Kalau pasien itu merespon dengan diberikan rangsangan, diberikan skor 1. Dan juga apabila pasien benar-benar tidak merespon sama sekali, skornya 0. Kalau airway, kalau misalnya pasien itu batuk, disuruh atau misalnya menangis, itu kita berikan skor 2. Kalau misalnya pasien itu bisa mempertahankan airway-nya secara bagus, berikan skor 1. Kalau misalnya dia dari nafas saja itu sudah membutuhkan bantuan seperti itu kita berikan skor 0. Kemudian untuk movement atau pergerakan, kalau misalnya pasien itu bisa menggerakkan anggota tubuhnya dengan sendirinya atau secara voluntary, kita berikan skor 2. Kalau misalnya gerakannya itu pasien itu susah seperti itu, atau misalnya dia gerakannya tidak normal, kita berikan skor 1. Dan juga kalau misalnya pasiennya itu benar-benar tidak bisa bergerak seperti itu, berikan skor 0. Untuk skor Stewart ini, kalau misalnya skornya lebih besar atau sama dengan 5, nanti kita bisa lanjutkan pasien ke dipindahkan ke ruangan untuk fase pemulihan kedua. Ini untuk modified Aldrich score, ini untuk biasanya untuk orang dewasa, di mana ada beberapa item yang harus kita nilai. Yang pertama, aktivitas itu apakah bisa bergerak, apakah dia secara volunteer atau dia harus dalam, atau misalnya dia juga bisa digerakkan kalau misalnya kita suruh. Lalu juga bagaimana dengan breathing atau pernafasan, consciousness atau kesadaran, sirkulasi pasien, dan juga untuk SpO2. Jadi yang pertama adalah untuk aktivitas. Kalau misalnya dari keempat ekstremitas pasien itu sudah bisa digerakkan secara biasa atau normal atau dengan secara volunteer, maka kita berikan grade-nya 2. Kalau misalnya cuma 2 ekstremitas, kita berikan grade 1. Sedangkan kalau pasien sudah benar-benar tidak bisa menggerakkan anggota tubuhnya seperti itu, kita berikan grade-nya 0. Kalau misalnya secara breathing, pasien itu kalau misalnya sudah bernafas dengan dalam tuh bisa, dan juga dia juga bisa batuk seperti itu kita kasih skor 2. Kalau misalnya pasien itu untuk bernafas susah, lalu juga misalnya bernafasnya itu terbatas gitu seperti itu atau dangkal, pernafasannya kita berikan skor 1. Kalau misalnya pasien tidak ada nafas, kita berikan skor 0. Untuk kesadaran itu kalau pasien benar-benar sadar sepenuhnya, kita berikan skor 2. Kalau misalnya pasien itu dia itu baru bereaksi seperti itu, kalau misalnya kita panggil itu kita berikan skor 1. Kemudian kalau tidak ada respon, kita berikan skor 0. Lalu kalau misalnya untuk sirkulasi dari pasien itu biasanya dari tekanan darah, dimana kalau misalnya tekanan darahnya itu kurang lebih 20% dari tingkat sebelum anestesi, itu berikan skor 2.
Kalau misalnya dia itu kurang lebih 20% sampai 49% dari tingkat sebelum dilakukan anestesi itu, kita berikan skor 1. Kemudian apabila terdapat perbedaan kurang lebih 50% dari sebelum dilakukan anestesi, itu kita berikan skor 0. Kemudian untuk saturasi oksigen itu, kalau misalnya saturasi oksigen pasien itu lebih dari 92% di udara ruangan seperti biasa, seperti itu, kita berikan skor 2. Kalau misalnya bisa mempertahankan saturasi oksigen di atas 90% dengan bantuan O2, itu kita berikan skor 1. Lalu kalau misalnya oksigennya tetap di bawah 90% walaupun sudah diberikan O2 atau oksigen, kita berikan skor 0. Nanti untuk menentukannya itu skornya itu harus lebih besar atau sama dengan 9. Baru kemudian pasien kita bisa lanjutkan untuk fase pemulihan selanjutnya atau pemulihan kedua. Ini adalah post anesthesia discharge scoring system atau PADSS, di mana saya jelaskan terlebih dahulu parameternya itu adalah pertama systolic blood pressure, lalu ada ambulation, lalu ada nausea, vomiting, ada pain, dan juga bleeding. Untuk tekanan darah sistolik itu, kalau misalnya hasilnya itu kurang dari 20% dari nilai sebelum yang didapatkan sebelum preoperatif, itu kita berikan nilai 2. Kalau misalnya dia kisaran 20-40% dari nilai sebelum atau preoperatif, itu kita berikan skor 1. Lalu apabila lebih dari 40% dari nilai yang kita dapatkan di preoperatif, itu kita berikan nilai 0. Lalu untuk ambulation ini kita harus cek apakah pasien itu bisa berjalan seperti biasa atau tidak. Kalau misalnya pasien berjalan tanpa ada vertigo seperti muter seperti itu dari keluhan pasien, kita berikan skor 2. Lalu kalau misalnya pasien bisa berjalan namun dengan bantuan seperti itu, kita berikan skor 1. Lalu kalau misalnya pasien udah nggak bisa berjalan, keluhan seperti muter, itu artinya ada vertigo, kita berikan skor 0. Lalu untuk mual muntah, kalau misalnya ada mual muntah namun masih minor, kita berikan skor 2. Kalau moderate, kita berikan skor 1. Dan juga kalau udah parah sekali, kita berikan skor 0. Lalu untuk nyeri itu kalau misalnya minor, di mana hasil dapatkan fase-nya 1-2 itu kita berikan skor 2. Kalau moderate atau menengah, untuk fase 3-4 didapatkan itu kita kasih skor 1. Lalu kalau misalnya nyerinya sudah parah sekali dengan fase di atas 4, kita berikan skor 0. Lalu untuk bleeding atau pendarahan ini, kalau misalnya pendarahannya kita lihat minor, itu kasih skor 2. Kalau moderate atau menengah, kita berikan skor 1. Dan juga kalau pendarahannya sudah parah, kita berikan skor 0. Nanti kalau misalnya skornya itu lebih besar atau sama dengan 9, pasien kemudian kita sudah perbolehkan untuk pulang. Namun harus diantar dan juga harus diawasi dalam 24 jam ke depan. Ini adalah instruksi post operatif, di mana kita berikan secara tulisan maupun lisan kepada pasien dan juga keluarga pasien mengenai periode pasca operasi sebelum kita memulangkan pasien, dan juga kita berikan kontak untuk berjaga-jaga apabila terjadi suatu keadaan darurat. Ini adalah beberapa instruksi yang mungkin kita dapat sampaikan, di mana pertama kita anjurkan pasien untuk jangan mengendarai kendaraan ataupun mengoperasikan mesin yang berbahaya, lalu jangan mengonsumsi alkohol ataupun obat-obat di luar yang sudah kita resepkan, dan juga yang ketiga adalah untuk berusaha menghindari membuat keputusan penting karena kita curiga nanti akan tidak sepenuhnya dapat baik seperti itu, karena berhubung dengan pasien yang mungkin belum pulih sepenuhnya baik dari fisik maupun fisiologis tubuhnya. Baik dokter, mungkin sekian saja penjelasan dari saya. Terima kasih, saya tutup dengan selamat pagi dan juga Om Santi 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 Om. Terima kasih.